Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil khairi wan nahana anil anisyarri hifdun lidiniya wa dunyana waja'ala malana min rosa yabqa asaruhu fil auladina wa akribaina wa jami'in nasi minan haulina wa asyhadu anna la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa huwa rabbuna wa maulana wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa huwa khairu man taraka lil ummati dina wa bayana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in alladina taraku lana minal khairi atoma bunyana amma ba'd faya ayyuhal muslimun ausikum wa nafsi bi taqwallahi wa qad qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamas li qaddi wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan, kesempatan dan kelapangan dalam menjalani kehidupan. Dengan pertolongannya berbagai urusan kita dimudahkan dan kebutuhan kita dicukupkan, hingga pada hari Jumat yang penuh berkah ini kita dapat hadir bersama menunaikan ibadah dengan hati yang tentram dan damai. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok agung yang menjadi teladan dalam setiap lini kehidupan. Melalui beliau kita mengenal jalan kebenaran serta memperoleh cahaya petunjuk yang membimbing umat manusia keluar dari gelapnya masa jahiliyah menuju terang benderangnya iman dan Islam. Semoga sholawat dan salam itu juga melimpahkan kepada keluarga beliau, para sahabat tabi'in serta seluruh umat yang istiqomah menapaki jejak perjuangan beliau hingga akhir zaman. Selanjutnya kita senantiasa memperkuat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan berbagai perintahnya dan menjauhi larangannya. Salah satu cara merawat ketakwaan ialah dengan senantiasa mengukur amal ibadah yang telah kita lakukan di masa lalu, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat liqaddi wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun, yang artinya, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok di akhirat. Bertakwa kepada Allah, sungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini hanya sementara. Sejak bayi hingga menampaki lanjut usia, umur kita berkisar antara 0 sampai 60 tahun saja. Masa tersebut
sangat singkat apabila dibandingkan dengan perjalanan kehidupan di alam semesta ini. Apabila disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa umur rata-rata manusia akhir zaman itu hanya sampai pada usia 60-70 tahun, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala a'maru ummati ma baina sittina illa sab'ina wa aquluhum man yajurru dhalik. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, usia umatku manusia akhir zaman itu berkisar antara 60 sampai 70 saja. Sedikit sekali dari mereka yang melewati rentang usia tersebut atau diberi umur panjang. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berangkat dari kenyataan bahwa usia manusia begitu singkat, sebuah hal yang bisa kita saksikan setiap hari, serta dikuatkan oleh sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menegaskan bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara, maka sudah sepantasnya kita berusaha meninggalkan jejak sebagai pribadi yang layak diteladani oleh generasi setelah kita. Sepanjang masa, dengan umur yang terbatas ini, kita hendaknya berupaya menjadi insan yang berakhlak baik, beribadah sesuai syariat, menjauhi larangan Allah, memperlakukan sama dengan santun, serta menjaga dan menyayangi alam lingkungan di sekitar kita. Sebab perlu disadari ketika kita telah tiba dan akan tetap tiada, yang akan tetap dikenang adalah kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan selama hidup, bahwa Al-Quran pun menegaskan bahwa setiap jejak dan peninggalan manusia akan terabadikan dan menjadi pelajaran bagi generasi berikutnya, baik itu kebaikan maupun keburukan. Sebagaimana yang diterangkan oleh surat Yasin ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulna syai'in ahsayna fi imamin mubin. Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kami pula lah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Yasin ayat 12 tersebut dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kalau umat-umat Islam itu akan dikenang melalui bekas-bekas peninggalan mereka. Maksudnya adalah apa saja yang kita lakukan, entah berupa kebaikan atau keburukan, akan abadi dan tetap diingat oleh generasi setelah kita. Berkaitan dengan uraian tersebut, Syekh Wahbah Az-Zulaihi dalam kitab Tafsirul Munir jilid 12 halaman 291 menjelaskan bahwasanya firman-Nya dan bekas-bekas mereka, maksudnya adalah apa yang mereka tinggalkan setelah mereka wafat, berupa kebaikan-kebaikan yang manfaatnya tidak terputus, seperti ilmu, buku, masjid, rumah sakit, dan sekolah, atau berupa keburukan seperti penyebar bid'ah, kezaliman, berbagai bentuk bahaya dan kesesatan di tengah manusia. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbuatan baik maupun buruk yang kita kerjakan memiliki potensi besar untuk diikuti dan diingat oleh orang lain atau generasi sesudah kita. Maka untuk dikenang sebagai orang baik sepanjang masa, kita harus senantiasa berbuat baik juga untuk sesama manusia, alam, dan lingkungan sekitar kita. Namun dalam prosesnya tetap niatkan dalam diri bahwa perbuatan baik ini semata-mata karena Allah saja. Sebab amal ibadah yang tidak didasari dengan niat karena Allah, maka balasannya atas amal itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an al-qamatu nil waqas qala sami'tu Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innama limri'in ma nawa.
Artinya dari Alqamah bin Waqqas, ia berkata, aku mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata bahwasanya ia mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya dan setiap orang hanya memperoleh sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita seorang guru yang setiap hari bergelut dengan ilmu dan pendidikan, maka jadilah teladan yang dikenang melalui ilmu yang kita ajarkan. Didiklah dengan penuh keikhlasan karena boleh jadi satu ilmu yang bermanfaat dan terus mengalir pahala meskipun kita telah tiada. Jika seorang saudagar, seorang pebisnis yang Allah lapangkan rezekinya, maka jadilah teladan melalui kedermawanan. Gunakan harta yang kita miliki untuk membantu sesama, meringankan beban mereka, dan memperluas manfaat bagi orang banyak. Jika kita seorang pejabat atau pemimpin, maka jadilah teladan melalui kebijakan yang adil dan berpihak pada rakyat. Gunakan amanah tersebut untuk menghadirkan kemaslahatan, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Dan sesungguhnya apapun profesi dan keahlian kita, selalu ada peluang untuk menjadi teladan kebaikan dan tidak ada alasan untuk tidak berbuat baik. Karena itu, pilihlah untuk dikenang sebagai orang baik. Jangan sampai kita dikenang sebagai pribadi yang membawa keburukan, merugikan orang lain, atau bahkan menjadi musuh masyarakat. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah menjadikan kita semua hamba-hambanya yang istiqomah dalam kebaikan, keikhlasan dalam beramal, dan mulia dalam kenangan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adim wa nafa'inil wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lil muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ala ahsanihi wasyukru lahu ala taufiqihi wa dinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun ittaqullaha fima amara wantahar amanah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali sayyidina Muhammadin wa ala ali anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin na Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an biqiyatis sahabati wat tabi'ina wat tabi'it tabi'in lahum bi ihsani ila yaumiddina warda anna
ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islama wal muslimina wa idilas syarqa wal musyrikina wansur ibadakal muwahhidiniha wansur man nasarad dina wal wahdul man khadalal muslimina wa dammar ad-dini wa a'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma fa'annal bala'a wal waba'al wal zalariza wal mihana wa su'al fitani wal mihani ma dhahara minha wa ma bitana an baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimina ammatan ya rabbal alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal insan wa ita'idil qurban wa yanha anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadkurullahal adima yadkurukum waskuruhu ala niyamihi wa zidkum la wala dikrullahi akbar.